Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pemotor tewas tenggelam di saluran irigasi Lampung Timur. Ratusan warga berjubel mengurus akun Cortex di kantor pajak Lampung Utara menimbulkan keributan akibat ada yang menyerobot antrian. Para pedagang ikan, jagung, hingga arang kebanjiran rezeki menjelang malam pergantian tahun. Keributan ini terjadi dalam antrian pendaftaran dan aktivasi akun Cortex DPJ Perpajakan di kantor pajak Kota Bumi Lampung Utara pada Selasa siang. Keributan dipicu ada salah satu warga yang menyerobot antrian. Keributan berhasil dilerai satpam dan warga lainnya. Berjubelnya warga yang mengurus akun Cortex pajak tersebut sebab pada hari Selasa kemarin merupakan 2 hari menjelang berakhirnya pendaftaran dan aktivasi akun Cortex. Antrian pajak kian parah sebab kantor pajak Kota Bumi menaungi wilayah kerja 4 kabupaten, yakni Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Waikanan. Akibatnya, ribuan orang wajib pajak dari 4 daerah tersebut berjubel di kantor ini. Mereka yang mengurus akun Cortex Perpajakan sebagian besar adalah para pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya, serta para karyawan dan pengusaha. Ini mau NPWP pajak. Ngaktifin Cortex ya? Iya. Untuk apa nih? Ya biasa kalau pegawai kan harus setor wajib pajak. Ngantri nggak kita sih, Bu? Ya ngantri berdasarkan. Lama ini. ya? Ya lumayan, ini kan udah berapa hari. Iya, saya aja udah dapat nomor 300-an. Ada kesulitan nggak sih, Bu, untuk pembuatan ini? Iya, nomor antrian aja paling. Kita ngantrinya aja yang agak panjang rame kan. Berhari-hari? Iya. Mau buat akun Cortex. Oh, ngaktifin ya? Iya, ngaktifnya. Dari jam berapa kita ngantri, Mbak? Dari barusan datang sih sebenarnya, Pak. Dapat antrian di hari Rabu di 8 berapa ya tadi ya? Kita ngambil antrian itu dari kapan? Dari sekarang boleh. Apa alasannya, Mbak, dapat ngantri di hari Rabu? Karena udah mungkin terlalu siang ya, Pak ya. Jadi dapat antriannya terlalu jauh. Rame ya? Iya, rame. Pendaftaran dan aktivitas akun Cortex Perpajakan berakhir hari Rabu, 31 Desember 2025. Akun Cortex dirancang untuk menyatakan semua menu dan kebutuhan perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan pajak dalam satu sistem tanpa harus pindah-pindah aplikasi. Sistem ini mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Masalah rumitnya bayar pajak kendaraan di kantor Samsat yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat mulai teratasi. Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung kini terus memperbanyak mendirikan layanan pembayaran pajak kendaraan sekaligus memperbaiki pelayanan. Di antaranya adalah menerapkan layanan lantur atau layanan tanpa turun atau biasa dikenal dengan layanan drive-thru. Samsat drive-thru terbaru didirikan di Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Samsat ini melayani pembayaran pajak kendaraan tahunan dan pengurusan pajak STNK 5 tahun sekali yang sekaligus bisa mencetak plat nomor kendaraan. Masyarakat bisa membayar pajak di drive-thru ini tanpa turun dari kendaraan, cukup di dalam kendaraan kita akan melaksanakan cek fisik dengan elektronik dan selanjutnya melaksanakan pendaftaran, pembayaran pajak tanpa turun dari kendaraan dan langsung STNK dan TNKB-nya dicetak pada saat itu. Pengurusan pajak kendaraan di kantor Samsat drive-thru paling lama setengah jam dan berlaku untuk mobil dan sepeda motor. Syaratnya, pemilik kendaraan harus membawa KTP dan surat-surat kendaraan yang asli.
Ya, pada awal kepatuhan pajak terhadap pembayar pajak itu sekitar 30%. Maka salah satu strateginya pertama melakukan pemutihan, yang kedua membuat unit-unit pelayanan agar memudahkan masyarakat bayar pajak seperti samsat drive-thru, samsat keliling, kolaborasi dengan BUMDes dan lain-lain agar akses terhadap pembayaran pajak itu lebih gampang sehingga masyarakat semangat membayar pajak. Alhamdulillah prosesnya cukup cepat. Karena kebetulan saya mati plat, jadi sekali ganti plat waktunya cukup kurang lebih 20 menit. Ganti plat ya, jadi plat langsung jadi Pak ya? Plat langsung jadi. Berapa habisnya Pak tadi Pak? Ya normal. Berapa Pak? Nah, normal. Kalau apalagi saya mati sudah 3 tahun ganti plat segala macam, 600-an. Upaya pemerintah mempermudah masyarakat bayar pajak kendaraan tersebut bagian dari upaya memperbaiki pelayanan birokrasi bayar pajak yang buruk jadi lebih baik. Upaya itu diharap bisa berdampak pada meningkatkan pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan. Kantor Samsat yang menerapkan layanan drive-thru tersebut kini baru ada 3 di Bandar Lampung dan 1 di Lampung Timur. Warga berharap petugas kantor Samsat menerapkan layanan bayar pajak kendaraan tanpa rumit dan ribet. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Belajar bercocok tanam sembari berwisata, mungkin kalimat itu yang cocok saat Anda ketika mengunjungi tempat wisata agropark di Desa Sabah Balau, Kecamatan Pancung Bintang, Lampung Selatan. Ya, di tempat ini para pengunjung bisa belajar tentang berbagai tanaman sayuran hingga buah-buahan. Salah satu lokasi favorit pengunjung adalah kebun anggur. Para pengunjung juga bisa mencicip buah anggur gratis atau bisa juga membelinya. Tujuannya kemarin lagi cari bibit anggur, terus kemudian ada rekomendasi katanya di Anggur Park ada taman anggur, jadi kita berminat banget ke sini. Terus emang pas kita lihat buah anggurnya lagi banyak banget, bikin kita senang lihatnya. Oke, nah untuk punya anggur sendiri sih. Untuk rasanya gimana nih Mbak? Kalau rasa semuanya hampir mayoritas manis-manis ya, dan rasanya nggak mengecewakan. Jangan ada yang asam. Tadi saya coba cicip-cicip juga, karena di sini ternyata anggurnya nggak cuma satu jenis, ternyata ada 20 macam jenis anggur, dan itu semua anggur import yang benar-benar luar biasa, rasanya nggak mengecewakan. Agrowisata ini didirikan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan atau PKK Lampung. Selain kebun anggur, di tempat ini juga terdapat kebun buah lainnya, seperti melon dan perkebunan hortikultura. Sensasi berwisata di tempat ini, para pengunjung bisa membeli buah-buahan dengan memetik, menimbang sendiri, dan membeli sayuran serta bibit aneka tanaman dengan harga terjangkau. Bahkan di agropark ini jenis Andre 53. Jadi sini ada 24 batang yang di dalam greenhouse ini dengan 20 jenis yang berbeda. Untuk tahap awal kita coba uji minat dari konsumen, yang mana yang paling banyak diminati, nanti itu yang kita budidayakan, itu kita perbanyak. Kan ada lahan kita 13 hektar, jadi kita bikin lagi di depan satu untuk greenhouse. Oke, selain budidaya anggur ada apa lagi nih Bang di sini? Selain budidaya anggur di agropark ini dia kan tanaman edukasi tanaman hortikultura ya. Jadi semua tanaman buah kita tanam di sini. Tiket masuk ke tempat wisata ini Rp3.000 per orang. Pemerintah mendirikan dan mengembangkan agrowisata dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi pertanian dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.